warahmatullahi wabarakatuh. Ya, perkenalkan nama saya Dava Septa Rendra. Saya dari Universitas Muhammadiyah Profesor Dr. Hamka, Fakultas Agama Islam, Program Studi Pendidikan Bahasa Arab, kelas 4A. Ya, teman-teman semua, kali ini saya ingin berbagi sedikit penjelasan tentang metode-metode pembelajaran bahasa Arab. Karena kan saya ini kan dari pendidikan bahasa Arab ya, jadi mungkin teman-teman masih ada yang belum tahu atau mungkin penasaran dengan pembelajaran bahasa Arab itu seperti apa. Nah, saya akan menjelaskan nih beberapa metode-metodenya. Nah, tapi ini bukan metode sembarang metode, tapi ini metode yang ada di masa kini, ya kan. Kalian pasti pada penasaran kan, hasilnya kayak gimana nanti. Nah, mungkin sebelum kita lanjut ke metodenya apa aja, mungkin kalian harus tahu dulu kali ya, metode itu apa. Oke, kita lihat dulu ya penjelasan berikut ini. Udah kan tadi udah ngerti ya metode itu apa, jadi saya sampai ya jadi gini teman-teman, di metode pembelajaran bahasa Arab masa kini itu ada 5 metode ya. Nanti akan ada beberapa yang akan saya jelaskan dan akan saya beri contoh ya, tapi nggak semuanya. Jadi metodenya tuh ada 5. Apa aja tuh? Yang pertama ada metode silent way. Nah, terus yang kedua itu ada counseling learning. Nah, kan nggak tahu kan apaan. Terus yang ketiga ada Suggestopedia. Nah, terus yang keempat itu ada metode Herban. Dan yang kelima itu ada contextual and creative teaching and learning. Atau singkatnya CCTL aja lah, ya kan. Nah, oke, tanpa panjang lebar lagi ya, kalian pasti juga udah penasaran kan dengan apa sih itu yang tadi diomongin, ya udah langsung aja deh ke pembahasan yang pertama. Oke, yang pertama itu kita akan membahas tentang silent way ya. Jadi sebelum kita masuk apa itu silent way, jadi silent way itu diciptakan oleh seorang bernama Caleb Gattegno. Itu bener nggak sih pengucapannya? Ya pokoknya itulah ya, Caleb Gattegno. Jadi beliau ini menciptakan silent way ini atau memperkenalkan metode silent way ini sejak tahun 1972 kan belum lahir pasti ya, sama saya juga belum. Beliau ini merupakan seorang ahli filsafat dan juga ahli kognitivisme, di mana di setiap pengajaran beliau menggunakan prinsip-prinsip dari kognitivisme dan juga filsafat yang ada dalam pengajarannya. Bukan udah kelihatan hebat banget kan tuh orang kan. Oke, jadi nggak usah lama-lama ya. Jadi gini, silent way. Kalian yang pertama kali terlintas di pikiran kalian apa sih tentang silent way? Silent way, jalan diam gitu. Yang pokoknya tuh intinya gini, silent way itu bukan berarti gurunya itu diam saja, enggak. Gurunya itu tetap ngajarin, tetap ada perlakuan, cuma gurunya enggak terlalu banyak ngomong. Nah, beda kan sama enggak ngomong. Jadi gurunya tuh enggak terlalu banyak ngomong, jadi cuma beberapa kali memberikan materi, habis itu baru ada beberapa tambahan reinforcement gitu kan. Nah, gimana sih cara atau langkah-langkahnya untuk melaksanakan metode silent way ini? Nah, yang pertama, kita sebagai guru, ya kan, amin ya, insya Allah saya ada jadi guru. Kita semua jadi guru. Pertama yang harus kita siapkan itu adalah papan tulis dan semacamnya, seperti spidol ya, seperti mau mengajar lah seperti biasa gitu kan. Nah, lalu kita sebagai guru tuh memberikan sebuah sebuah kalimat atau sebuah kosakata, dan juga kita harus menjelaskan apa maksud dari kosakata itu, dan kita mengajarkan kepada murid-murid kita bagaimana cara melafalkannya, bagaimana cara menggunakannya pada saat kita berbicara dengan orang asing atau orang Arab lah ya.
gitu. Nah, setelah murid-muridnya paham, setelah semuanya paham, guru mengganti menghapus papan tulisnya, lalu guru menuliskan atau membagikan atau mengeluarkan sebuah tongkat warna-warni. Nah, tongkat warna-warni itu ditujukan untuk memberikan tanda kalau misalkan saya keluarin tongkat warna ini, kalian nyebut ini gitu ya, paham ya? Nah, setelah dikeluarkan, guru akan menuliskan di papan tulis sebuah kosakata yang baru, yang kosakata yang lebih baru lagi yang sebelumnya tadi diajarkan. Nah, kosakata itu dituliskan, misalkan saya mempunyai 3 tongkat warna-warni. Nah, yang pertama itu saya tujukan warna hijau untuk maktabun. Nah, yang kedua itu warna biru saya tujukan untuk kitabun, dan yang ketiga warna merah saya tujukan untuk kolamun. Oke. Nah, setelah itu murid setelah diberikan penjelasan seperti itu, guru akhirnya membuat tes gitu, bukan tes sih, kayak dicobalah gitu, kayak ayo anak-anak, ini ibu akan mengeluarkan satu persatu, nanti kalian sebutkan cara berbicaranya ya gitu. Nah, setelah itu misalkan saya mengeluarkan warna hijau yang saya maksudkan untuk maktabun. Nah, setelah saya keluarkan warna hijau, ayo anak-anak, apa ini gitu kan, itu maktabun bu gitu kan, terus atau pak, terus dibilang lagi maktabun tuh artinya apa gitu kan, meja, kan kayak gitu. Jadi mereka tuh punya rangsangan sendiri gitu di otak mereka. Jadi kita sebagai guru hanya memberikan rangsangan atau memberikan masukan lah, dorongan untuk mereka berpikir secara sendiri. Nah, itu namanya metode silent way. Jadi gampang dimengerti ya metode silent way itu. Dia cukup mudah kok, dan juga cukup banyak digunakan oleh guru-guru bahasa Arab di Indonesia pada saat ini ya. Karena ini metode yang paling gampang dan paling efisien menurut saya juga, karena murid itu diajak untuk ikut berbicara dan untuk ikut berpikir gitu. Jadi tidak cuma disuapin doang gitu, enggak ya. Oke, tadi paham ya. Nah, mungkin sebelum kita lanjut ke metode yang selanjutnya nih, mungkin ada sedikit ringkasan tadi yang sudah saya jelaskan ya, biar gampang diingat gitu. Siapa tahu saya ngomong agak belepetan ya. Oke, nih lihat ya. Nah, sekarang kita lanjut ke materi yang kedua, yaitu metode counseling learning. Nah, kan biar yang nggak tahu counseling learning itu apa, mungkin ada yang paham tentang konsep counseling di SMP atau SMA, BK gitu, bimbingan counseling. Nah, itu ya kurang lebih sama lah ya kan, nggak terlalu beda. Jadi metode ini diciptakan oleh Charles E. Curran. Itu bener nggak sih penyebutannya? Pokoknya itulah, ini namanya susah banget sih, dengan ya namanya juga dari luar, bukan dari kita ya. Jadi si Charles E. Curran ini menciptakan counseling learning ini berdasarkan psikiatris. Jadi kayak seberapa sering kita mendengarkan sesuatu, maka itulah yang akan kita dapatkan gitu. Maksudnya gini, kita sering mendengarkan orang membicarakan satu hal yang sama setiap harinya dalam satu minggu misalkan. Nah, itu bisa berpengaruh ke daya ingat kita, bahwasanya orang ini selalu mengatakan hal itu setiap harinya. Seperti itu, paham ya konsepnya? Nah, si Curran ini, ya kita panggil Curran aja lah ya. Si Curran ini ingin tuh mengadaptasi prinsip itu atau teori itu ke dalam pengajarannya. Nah, akhirnya dia cetuskanlah model namanya counseling learning. Kan kayak kalian aja bimbingan counseling kan diceramain mulu kan sama guru BK. Pengalaman nggak sih ya? Jadi langsung aja ya teman-teman, seperti apa sih tuh counseling learning itu dan penjelasannya seperti apa. Jadi counseling learning itu seperti saya bilang tadi adalah pengulangan seseorang. Nah, namun di metode kali ini
pengulangan itu merupakan hasil dari rekaman suara diri sendiri gitu. Jadi misalkan gini, kita sebagai seorang guru membagi kelompok di antara murid kita gitu, kita bagi kelompok. Nah, setelah kita bagi kelompok, kita bagikan sebuah teks percakapan bahasa Arab ya, tapi ini beda-beda, maksudnya satu kelompok dapat teks tentang ini, satu kelompok tentang teks ini, satu kelompok tentang teks ini. Nah, setelah itu mereka telah membagikan perannya masing-masing. Misalkan kan di satu teks itu ada 3 peran gitu kan, ada 3 tokoh. Nah, mereka bagi itu. Nah, setelah dibagi, mereka harus merekam suara mereka sendiri bergantian ya. Jadi misalkan bagiannya ini berbicara ini, jadi kayak rekaman percakapan gitu, tapi dari diri mereka sendiri. Nah, mereka di hari pertama itu mereka merekam percakapan mereka. Nah, setelah mereka merekam dan akhirnya setelah direkam mereka berdiskusi ya, sudah tuh kelar. Itu di hari pertama aja, hari pertama gitu doang, jadi cuma rekaman dan diskusi tentang teks percakapan itu. Nah, di next day, di hari selanjutnya rekamannya itu dibawa lagi sama kita guru gitu, dan itu disetel lagi gitu loh, dimainkan lagi dan diperdengarkan lagi oleh kelompoknya yang merekam itu. Jadi ibarat kata kita memberikan suatu materi, dan materi itu yang menjelaskan itu adalah si muridnya itu sendiri gitu, paham nggak? Jadi kita nggak terlalu ikut campur dengan masalah pengajaran gitu. Cukup dari tape recorder itu aja. Nah, di hari kedua ini murid-murid itu mendengarkan rekaman mereka mendengarkan dengan seksama, tapi tidak diberikan teks yang sebelumnya ya. Jadi mereka benar-benar blank, jadi tidak tahu apapun. Nah, setelah mereka mendengarkan percakapan mereka sendiri, kita sebagai guru itu memberikan instruksi bahwasanya ayo coba kalian telaah atau kalian tulis ulang apa yang telah kalian dengarkan di percakapan kalian sendiri, dan juga coba tentukan maksud dari percakapan tersebut gitu. Jadi ya itu tadi, ini seperti pengulangan dan ini dilakukan terus-menerus agar si siswanya itu mengerti akan teks yang diajarkan, seperti itu. Jadi cukup mudah ya untuk pelaksanaan counseling learning ya, namun ya kesusahannya ya itu tadi, menggunakan rekaman itu agak sedikit ribet gitu ya, mesti direkam dulu terus besoknya lagi gitu ya. Udah, mungkin sebelum kita next ke materi yang selanjutnya, nih ada sedikit ringkasan kayak tadi. Itu tadi sedikit ringkasan ya. Sekarang kita lanjut ke materi yang ketiga. Oke, tadi kita udah 2 materi atau metode ya, lumayan buat penambah pengetahuan kalian. Yang metode selanjutnya ini metode yang paling relaxing gitu, yang paling bikin kalian nyantui ya kan, itu metode Suggestopedia. Nah, dari namanya aja kalian udah ngeh kan, berarti kayak sugesti gitu, kita memberikan sugesti kepada siswa untuk ya belajar gitu kan. Tapi ya nggak sesimpel itu, nanti kita jelasin. Nah, jadi metode Suggestopedia ini diciptakan atau dikemukakan oleh seorang bernama George Lazanov. Ya, George Lazanov ini merupakan orang dari Bulgaria gitu kan, atau Eropa Timur. Nah, jadi di Suggestopedia ini kalian benar-benar ya itu tadi, memanjakan murid kalian gitu. Jadi dalam artian memanjakan itu membuat mereka santai dulu gitu, jadi membuat mereka relax dulu baru belajar gitu. Nah, metode ini cukup simple lah pokoknya gitu kan. Jadi pertama kalian harus menyiapkan sebuah musik atau tape recorder yang yang bisa menyalakan musik musik santai kayak di pantai gitu, paham lah ya, musik spa gitu kan, yang musiknya pelan, musiknya enak, bikin santai. Nah,
Setelah kalian memainkan musik itu, baru deh murid-murid kalian panggil masuk ke dalam kelas. Nah, untuk relax dulu mereka disuruh duduk. Setelah itu mereka bersantai aja, udah duduk sambil tidur gitu. Nggak tidur sampai terlelap gitu, enggak ya, maksudnya ya senderan terus kayak istirahat gitu. Nah, setelah itu baru deh, setelah beberapa saat, 10 menit setelah mereka santai, baru deh kalian memberikan penjelasan tentang materi yang akan kalian sampaikan pada hari itu. Nah, udah kayak gitu doang. Itu namanya metode Suggestopedia, benar-benar memberikan sugesti yang enak kan, ya gitu deh pokoknya. Intinya ya kalian paham lah nanti juga. Tapi kalau misalkan kalian menerapkannya di pendidikan saat ini kayak enggak deh. Karena ya tahu sendiri lah anak-anak zaman sekarang kayak gimana kan. Tapi ya tetap aja itu juga bisa untuk digunakan, karena itu juga merupakan metode yang sangat bagus ya, karena kan membuat rileks anak-anak gitu kan ya. Mungkin itu aja ya. Nah, selanjutnya sebelum kita next ke metode selanjutnya, kita sebelumnya ada sedikit rangkuman lah ya, kayak tadi, kayak sebelumnya. Oke. Kita ke materi yang keempat, metode yang keempat. Di sini ini metode yang cukup cukup simple, enggak rumit juga enggak gitu. Jadi ini metode yang juga sering dipakai di Indonesia, yaitu metode Herbart ya. Itulah pokoknya. Jadi metode ini dikemukakan oleh Johann Friedrich Herbart gitu ya pokoknya. Ini namanya susah banget sih, bener lah. Jadi di metode ini kalian cukup melakukan hal, yaitu mengulang materi yang sebelumnya, lalu menjelaskan materi yang akan kalian sampaikan, lalu menghubungkan antara materi yang sebelumnya dengan materi yang sudah kalian jelaskan hari ini. Gitu, cukup simpel. Udah gitu doang, bener. Jadi cukup mudah, cukup konkret ya. Jadi tapi masalahnya di metode Herbart ini kalian harus menjelaskannya dari yang non abstrak ke abstrak. Jadi kalian harus berurutan menjelaskannya, jadi ada urutannya gitu. Tapi itu nggak masalah kan, yang penting kalian sudah menjelaskan yang penguatannya dulu, yang materi yang sudah kalian jelaskan, lalu kalian tambahkan dengan materi yang akan kalian jelaskan hari ini, lalu tinggal dihubungkan. Udah seperti itu, gampang. Ya mungkin untuk lebih jelasnya nih ada sedikit ringkasan lah untuk kalian catat ya. Silakan. Akhirnya kita ke materi yang terakhir atau metode yang terakhir. Ini sebenarnya bukan ke metode ya, lebih ke jadi ini nggak spesifik metode gitu, jadi kayak harus cara lah gitu kan, caranya nih kayak gini gitu. Jadi yang selanjutnya ini namanya Contextual and Creative Teaching and Learning, atau singkatannya CCTL gitu kan. Nah, metode atau cara ini diciptakan oleh Johnson EB, yaitulah EB. Jadi di CCTL ini itu merupakan sebuah sistem sistem untuk menyusun pola-pola yang dapat menghasilkan sebuah makna gitu. Jadi ini permainan otak ya sebenarnya. Jadi ini penyusunan pola-pola yang abstrak menjadi suatu pola yang non abstrak ya, di dalam otak kita agar dapat disimpulkan menjadi sebuah makna gitu. Nah, di CCTL ini itu ada beberapa komponen. Nah, itu apa aja? Jadi yang pertama itu di CCTL itu adalah konstruktivisme, ya kan? Nah, konstruktivisme itu apa? Jadi konstruktivisme itu adalah sebuah penyusunan, atau kan namanya kan konstruktif ya. Jadi membangun
pemikiran-pemikiran di benak atau otak siswanya gitu kan. Jadi pengajaran yang kita lakukan itu tidak semata-mata hanya untuk memberikan mereka pengetahuan, tidak, tapi untuk membangun mindset tentang pengetahuan yang sudah kita berikan kepada mereka, seperti itu. Yang kedua, itu ada yang namanya proses atau komponen menemukan, atau bisa kita bilang inquiry. Nah, di proses menemukan ini, setelah dikonstruktif ya, setelah siswanya itu membangun mindset di dalam otaknya, mereka pasti akan mencari sebuah fakta-fakta baru tentang pengetahuan yang telah kita ajarkan kepada mereka. Misalkan kita telah mengajarkan tentang bahwasanya bola basket itu berbentuk bulat gitu. Nah, setelah kita memberikan mindset seperti itu, mereka akan mencari lagi fakta lainnya tentang bola basket tersebut. Misalkan mereka menemukan sebuah fakta bahwasanya bola basket itu hanya berwarna coklat misalkan, atau ada lagi yang menemukan fakta bahwasanya tidak hanya warna coklat tapi ada yang warna-warni juga dan sebagainya, seperti itu. Jadi itu namanya inquiry atau menemukan gitu. Nah, setelah mereka menemukan fakta-fakta itu, pasti itu mereka merasakan suatu namanya manusia itu merasakan suatu kepo gitu, suatu keingintahuan. Jadi mereka setelah menemukan fakta baru, mereka akan mengkonfirmasinya dan juga akan menanyakan hal-hal yang belum mereka temukan tentang hal yang telah kita ajarkan. Yang seperti contoh sebelumnya yaitu bola basket gitu kan. Mungkin ada yang belum tahu bahwasanya bola basket itu ada yang Spalding, ada yang bukan Spalding gitu kan. Mungkin ada yang belum tahu gitu. Jadi itu yang ketiga, komponen yang ketiga adalah metode questioning atau komponen questioning atau bertanya. Nah, yang keempat itu adalah masyarakat belajar, ya kan. Jadi setelah mereka bertanya-tanya dengan kita sebagai guru, mereka akhirnya membuat grup sendiri dan saling sharing pengetahuan mereka tentang yang contoh sebelumnya yaitu bola basket gitu kan. Jadi misalkan ada yang belum tahu bahwasanya bola basket itu ada yang Spalding, ada yang bukan Spalding, lalu ada yang tidak mengetahui bahwasanya bola basket itu warnanya tidak hanya coklat, seperti itu. Jadi mereka saling sharing dan akhirnya pengetahuan mereka bertambah dengan sendirinya gitu. Jadi itu masyarakat belajar. Setelah itu, setelah mereka mendapatkan cukup informasi, nah akhirnya kita sebagai guru harus memberikan contoh kepada anak-anak tentang apa yang sudah mereka temukan. Akhirnya kita memberikan contoh, membawakan bola basket yang tidak berwarna berwarna coklat dan bukan Spalding, dan kita juga membawakan bola basket yang berwarna coklat dan juga Spalding. Jadi itu membuktikan bahwa pengetahuan yang mereka cari itu sudah benar dan ternyata ada seperti itu. Jadi kita hanya memberikan bukti gitu. Dan ini namanya adalah teknik pemodelan. Yang selanjutnya itu adalah refleksi. Jadi mereka ibarat kata itu seperti mereview apa saja yang telah mereka temukan, dan mereka lebih memikirkan lagi bahwasanya ternyata ini begini, ternyata ini begitu. Jadi lebih mengevaluasi apa yang telah mereka dapatkan selama proses tadi yang sudah berjalan, seperti itu. Nah, yang terakhir itu adalah penilaian sebenarnya atau authentic assessment. Nah, di authentic assessment ini kita sebagai guru itu akan memberikan nilai atau memberikan sebuah data konkret tentang perkembangan dari siswa. Jadi sudah sampai mana siswa itu mengetahui, misalkan contohnya mengetahui tentang bola basket itu, seperti itu. Jadi kita ibaratnya memberikan ulangan, seperti itu ya. Oke, jadi itu teman-teman penjelasan tentang CCTL, dan mungkin ini ada sedikit rangkuman lah biar teman-teman bisa di SS atau dicatat lah, ya kan. Oke, silakan. Teman-teman semua, itu saja penjelasan dari saya. Mudah-mudahan semua yang saya jelaskan dengan gaya saya, dengan cara bicara saya bisa dapat dimengerti oleh teman-teman dan juga bisa bermanfaat buat teman-teman semua ke depannya.
dan semoga teman-teman bisa mengaplikasikannya juga di dalam dunia nyata gitu, dunia sebenarnya. Oke, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan ya, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.